Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian keislaman, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membuka dan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan kali ini telah sampai pada bab yang ke-17, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif rahimahullah, bab fi wujubil inqiyad li hukmillah. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban tunduk kepada hukum Allah, kepada syariat Allah. Wa ma yaquluhu man da'a ila dzalik. Dan bagaimana sambutan seorang yang diajak kembali kepada hukum Allah ataupun syariatnya. Dan juga bagaimana sambutan orang yang diajak kepada perkara yang diperintahkan dalam kebaikan ataupun yang dicegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang artinya, demi Allah tidaklah mereka itu beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai seorang hakim terhadap apa-apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak didapati di dalam diri-diri mereka, tidak didapati di dalam jiwa-jiwa mereka haraja, yaitu perasaan tidak enak, keengganan terhadap apa yang engkau akan hukumi, terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri secara totalitas terhadap apa yang engkau putuskan. Mengenai hal ini Allah pun berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-51, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Innama kana qaulul mu'minin, sungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, sungguhnya perkataan yang muncul dari orang-orang yang beriman apabila diajak, apabila diserukan kepada mereka, pada Allah dan Rasulnya, supaya mereka berhukum dengan apa yang Allah dan Rasulnya hukum, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami pun taat. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Pendengar yang budiman, inilah dua ayat Al-Quran yang menjadi muqaddimah daripada bab ini. Kemudian di dalam bab ini muallif
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hanya mencantumkan satu hadis, dan hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, dan bisa dikatakan hadis ini merupakan hadis yang sangat panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lamma nazalat ala Rasulillah, manakala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika engkau nyatakan apa-apa yang ada di jiwa kalian, apa-apa yang ada di hati kalian, ataupun engkau sembunyikan, niscaya Allah akan menghisabnya. Al-Baqarah ayat 283. Ketika Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini sangatlah memberatkan bagi para sahabat, sehingga mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersimpuh lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang apa yang Allah perintahkan ataupun apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ini dianggap oleh para sahabat sangatlah berat sekali. Berikut ini pernyataan mereka. Ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifana minnal a'mal ma nutiq. Kami telah dibebani daripada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kemampuan kami, seperti halnya salat dan jihad dan juga puasa dan juga sedekah. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Dan telah diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini, maksudnya ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, tetapi kami tidak menyanggupinya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian menginginkan untuk berkata sebagaimana orang-orang kelompok ataupun dua kelompok ahlul kitab dari orang-orang sebelum kalian, yaitu mereka mengatakan sami'na wa 'asaina, kami mendengar, kami pun melanggarnya. Perkataan ahlul kitabaini, perkataan Rasulullah SAW ahlul kitabaini, sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah al-Yahud dan Nasara. Disebut dengan ahlul kitab karena memang Allah telah memberikan karunia kepada kedua golongan ini, Yahud dan Nasara, kitab. Allah telah menurunkan kepada Yahud kitab Taurat, sedangkan kepada kaum Nasara adalah Al-Injil. Bal qalu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, akan tetapi bal qulu, tetapi katakanlah sami'na wa ata'na, katakanlah kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengarahkan kepada para sahabatnya agar jangan seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika datang kepada mereka perintah ataupun larangan, mereka hanya mengatakan sami'na wa 'asaina. Dan ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah.
khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari mereka, wa iz akhadna mitsaqakum fawqakumut tur, di bukit Tur Saina, khudhu ma atainakum, peganglah erat-erat, ambillah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepada kalian, biquwwah, dengan kuat. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, dan dengarkanlah. Kemudian dijawab oleh Banu Israel, qalu sami'na wa 'asayna. Mereka menjawab, kami mendengar, kami pun melanggarnya. Ini adalah perkataan ataupun pernyataan yang dilontarkan oleh kaum Banu Israel saat mendapatkan perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Dan ini tidak layak bagi seorang mukmin, bagi seorang umat Nabi Muhammad SAW untuk menyatakannya. Tetapi baginya hendaknya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami pun taat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, falamma aqtara'ahal qaum, maksud kami adalah kemudian falamma aqtara'ahal qaum wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha. Kemudian Allah pun menurunkan ayat yang setelahnya, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian turun setelahnya ayat yang ayat setelah daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-283 tadi, sebagaimana yang sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin, yaitu amanar rasul, Rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga kaum mukminin semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya, dan juga kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan antara satu di antara para rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah taala. Nah, ketika para sahabat melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, Allah pun menasakh, menghapus hukum daripada ayat dalam surat Al-Baqarah 283. Dalam artian ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dihapus hukumnya dengan amanar rasulu sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini adalah ayat yang menghapus hukum daripada wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan berbicara tentang nasakh, ini merupakan termasuk di dalam babun naskhil kitab bil kitab, bab yang menjelaskan tentang penghapusan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Dan ini seperti halnya dengan ayat 240 di dalam surat Al-Baqarah tentang iddahnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya selama setahun, dihapus dengan ayat Al-Baqarah yang ke-234, yang mana menjelaskan tentang iddah seorang istri yang ditinggal oleh suaminya selama 4 bulan dan 10 hari. Kemudian kembali kepada hadis yang kita bicarakan, fa anzalallahu azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidaklah membebani suatu jiwa melainkan dengan kemampuannya. Kemudian Allah berfirman, qala na'am
artinya ya benar. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai terakhir surat Al-Baqarah. Ini adalah ayat-ayat yang menghapus ataupun yang menasakh daripada ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dalam artian, kalau kita kembali membahas tentang ayat yang 283 tadi, sangatlah susah bagi para sahabat ketika Allah menurunkan ayat ke-283 tentang Allah akan menghisab, Allah akan menghitung apa-apa yang terjadi, apa-apa yang terlintas di dalam jiwa-jiwa kita. Namun hal ini alhamdulillah Allah telah hapus hukumnya, dan sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam, yang artinya sesungguhnya Allah tatajawaz, mengampuni daripada umatku, yaitu apa yang terdetak, apa yang terlintas di dalam jiwa-jiwanya selama tidak mengamalkannya ataupun tidak mengatakannya. Dan ini adalah sedikit penjelasan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hendaknya bagi seorang muslim untuk tunduk dan taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, tanpa ada tawar-menawar, tanpa ada alasan ini dan itu, tetapi yang kita katakan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami pun mentaatinya. Tentu mentaatinya adalah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, baik itu berupa kewajiban ataupun menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang, berupa pekerjaan-pekerjaan yang haram. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, masing-masing kalimat ini memiliki arti yang berbeda. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami, maksudnya adalah terhadap keteledoran kami terhadap kewajiban kami. Waghfir lana, maksudnya adalah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan terhadap apa yang Allah dan Rasulnya larang. Warhamna, maksudnya adalah berikanlah rahmat kepada kami untuk bisa mendapatkan taufik di dalam melaksanakan amal yang soleh. Karena memang seorang manusia keberadaannya adalah entah itu dia meninggalkan kewajiban ataukah mengerjakan perkara yang haram. Nah, apabila dia meninggalkan kewajiban, maka hendaknya dia mengatakan u'fi 'anna, u'fu 'anna, maafkanlah kami ya Allah. Dan apabila dia mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia mengatakan ighfir lana, ampunilah kami. Dan apabila dia ingin meminta ketetapan, penguatan, dan agar bisa disemangatkan di dalam melaksanakan kebaikan, maka dia hendaknya mengatakan warhamna. Inilah penjelasan 3 kalimat yang memiliki arti yang sangat luar biasa sekali. Mungkin inilah penjabaran sedikit tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah